Shalom. Shalom anak muda. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, berikan tos minimal 10 orang kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Bisa keluar dari bangku, bisa keluar dari bangku. Ya, keluar dari bangku boleh. Minimal 10 orang. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, silakan duduk kembali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena anugerah-Mu. Siang hari ini kami bersama-sama hadir di ibadah kami siang ini. Kami rindu Tuhan, apapun yang kami berikan siang hari ini, baik kami yang memuji Tuhan, yang main musik, WL, singer, tamborin, multimedia, soundman, penerima tamu, apapun bentuk yang kami berikan siang hari ini, kami tidak hanya mau sekedar memberi, sekedar menyanyi, tapi kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kami tahu Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, dan Kau bertahta di atas setiap pujian, sembah yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, apapun keadaan kami saat kami datang ke tempat ini, kami tahu kami datang kepada Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati kami. Kondisi keadaan kami apapun tidak bisa menghalangi kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan demi pemulihan, ada berkat, ada kesembuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan, Engkaulah penolongku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami rindu datang kepadamu Tuhan, dan ucapan syukur kami, karena Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia ya Tuhan. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, oh Yesus. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu, Tuhan. Mari saudara, saya rindu siang hari ini kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk saya pribadi, saya rindu ibadah kita tidak hanya sekedar kita menyanyi saudara, yang di atas juga nggak hanya sekedar main musik, tapi pastikan saat kita memuji menyembah Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Pujian kita, sembah kita memiliki tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini, kita tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Nyanyikan setiap pujian yang kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Jadikan aku indah. Jadikan setiap kami, katakan kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku indah, seturut karya-Mu, seturut rencana-Mu. Apapun rencana-Mu dalam hidupku Tuhan, yang aku tahu Kau mengasihiku lebih daripada siapapun dalam hidup ini. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Ada setia kepadamu. Mari jemaat Tuhan, saja nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu saudara. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, secara perlahan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Jadikan aku indah, ajar kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Yang kami tahu tidak ada pribadi yang lain yang dapat kami harapkan kecuali Engkau Tuhan Yesus. Taat dan setia kepadamu Tuhan.
jadikan aku indah. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kau menjamah setiap kami, Kau jamah setiap kami Bapa. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat, dalam hadirat-Mu, kami rasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia seturut rencana-Mu, karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari kembali nyanyikan pujian ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Hingga yang Kau pandang mulia seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami selalu berharap hanya kepadamu, Kau sumber pertolongan kami, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu, kami tidak layak berdiri di tempat ini kalau bukan karena Engkau yang melayakkan kami Bapa. Oh haleluya, haleluya, kami bersyukur kepadamu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, tak pernah Kau biarkan setiap kami berjalan sendiri Tuhan. Kami percaya dan tuntunan-Mu, Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu ada dalam hidupku Tuhan. Kami melangkah dengan iman bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan Tuhan satu-satunya pengharapan hidup kita, saudara. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tidak ada satu hal pun yang tidak dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun hidup kita. Dia Tuhan yang layak kita puji, kita sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berharap
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita yang baru. Engkau yang mengangkat hidup kami dari gelap menuju terang. Engkau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau ajaib bagi kami. Siang hari ini kami rindu bersorak-sorai bersukacita bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang layak kami sembah. Dan kami percaya saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau memberikan damai-Mu, sukacita-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib untuk setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Ada sukacita siang hari ini. Amin. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih kencang lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita belajar satu pujian saudara. Pujian ini mengatakan bahwa hidup kita dari gelap menuju terang karena Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Amin. Di setiap langkahku, di setiap nafasku, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam. Pada terang-Mu, selamatkan-Ku, selamatkan-Ku. Kau bebaskan, Kau bebaskan. Lepas tinggiku kan terbang, Kau pulihkan masa depanku. Amin, haleluya. Kan nama Yesus yang terhebat, sempurna karya-Mu Tuhan. Katakan di hidupku, di hidupku. Amin, haleluya. Sorak-sorai Tuhan bagi nama Tuhan Yesus. Mau telah dikalahkan, belenggu pun hancur, cuma merdeka. Karena darah-Mu, pengorbananmu, pengorbananmu, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari gelap terdalam, kepada terang-Mu, selamatkan-Ku, selamatkan. Katakan sama-sama, Kau bebaskan-Ku Tuhan. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Amin, haleluya. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karya-Mu Tuhan. Kau bebaskan, Kau bebaskan. Lepas tinggiku kan terbang. Kau Kau sanggup pulihkan masa depanku Tuhan. Tinggikan
pujian ini. Katakan lewati siang dan malam, teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Amin. Di setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdara, menuju terang-Mu Tuhan, pada terang-Mu. Selamatkanku, selamatkan. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah kan Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Amin, haleluya. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau telah dikalahkan, belenggu hancur, kini ku telah merdeka. Karena darah-Mu dan pengorbanan-Mu, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdara, kepada terang-Mu Tuhan, pada terang-Mu. Selamatkanku, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depan. Ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu. Mari jemaat Tuhan yang akan pujian ini. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Amin. Kau sanggup pulihkan Tuhan. Tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Kau bebaskan, Kau bebaskan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Kan masa depanku. Amin, haleluya. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau yang bebaskan ku Tuhan. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang sanggup pulihkan kehidupan kita. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Amin.
Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran, amin, setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu sanggup menopang. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Ku kan aman di jalan-Mu. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, bersukacita, karena itu bentuk iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku, segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Tuhan, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari jemaat dan singer saja nyanyikan pujian ini. Segala perkaraku ku taruh kepadamu, Tuhan. Segala saudara, saat Tuhan membuka jalan hidup saya dan saudara, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Seringkali yang membuat itu semua belum terjadi adalah kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita lebih sibuk memikirkan bagaimana caranya. Saudara, kita semua, saya dan saudara, kita gak perlu pusingkan gimana cara Tuhan menolong membuka pintu saya dan saudara. Tugas kita, saya dan saudara, hanya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, saudara. Dengan caranya yang ajaib. Bahkan caranya itu seringkali tidak bisa terpikirkan oleh akal pikiran kita. Itu yang sanggup Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Lakukan tugas kita, saudara. Pikiran kita tidak mungkin bisa melampaui pikiran Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, terlalu ajaib. Kita tidak ada apa-apanya, saudara, kemampuan kita ini. Kalau bukan karena kasih dan anugerahnya. Mari siang hari ini,
Pujian ini mengingatkan saya dan saudara. Mari kita semua tetap mempercayai Tuhan. Percaya kalau Tuhan sudah buka pintu. Meskipun banyak orang yang menghalangi hidup kita, semuanya tidak akan bisa melawan Tuhan kita yang ajaib. Tidak ada satupun yang menghalangi kalau Tuhan yang buka jalan. Dia Tuhan yang akan menyelesaikannya sampai akhir hidup kita. Nyanyikan dengan penuh iman, kepercayaan kepada Tuhan saudara. Jangan engkau bingung lagi. Kita semua, saya dan saudara, masih punya Tuhan, masih punya pengharapan, masih ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari dengan kerendahan hati, kita yang percaya, kita yang membutuhkan Tuhan, kita angkat tangan kanan kita saudara, tangan kiri kita taruh dalam dada kita. Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Nyatakan dengan segenap hatimu saudara, Tuhan, aku mau tetap belajar percaya kepadamu Tuhan. Aku mau tetap belajar percaya kepadamu Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Dari awal nyanyikan pujian ini saudara, tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala perkaraku Tuhan Yesus, segala ya Yesus, Allah pembelaku, oh segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam. Oh Yesus, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi saudara, katakan dengan penuh iman, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi saudara, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Dia sanggup melakukan apapun. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita saudara. Dia yang berjanji, janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Oh Yesus, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Mari yang percaya, mujizat Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan hidup saya dan saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami Tuhan hanya bagi namamu yang ajaib, namamu yang selalu ajaib. Engkau yang selalu ada dalam hidupku Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tak akan biarkan kami sendiri. Saat kami merasa sendiri, kami hanya berseru, Tuhan hadirlah dalam hidupku. Tuhan, Engkau selalu ada buat aku Tuhan. Tuhan, Engkau selalu mengasihiku apa adanya aku Tuhan. Dan aku percaya masa depanku, masa depan setiap kami ada dalam tangan Tuhan Yesus yang ajaib. Kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu semata Tuhan. Terima kasih, biarlah pujian dan sembah kami boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Urapan-Mu mengurapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh melakukan dan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Selamat duduk kembali.
Ya, shalom teman-teman. Masih belum semua shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, ya apapun yang sedang teman-teman alami, yang sedang kita alami hari-hari ini, terus kita belajar kayak tadi kata Ko Victor ya, terus belajar percaya sama Tuhan. Sama-sama katakan percaya sama Tuhan. 1, 2, 3. Percaya sama Tuhan gitu ya. Mungkin setiap kita mengalami cerita yang beda-beda hari ini. Setiap kita mengalami kejadian demi kejadian yang mungkin kita dulu di zaman kecil kita nggak pernah membayangkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin rencana kita tidak berjalan sesuai dengan prediksi kita. Mungkin kita disakiti oleh banyak orang. Mungkin kita dihancurkan oleh ekspektasi kita sendiri tentang diri kita. Gitu ya. Jadi apapun keadaan teman-teman hari ini, sama-sama bilang ke diri sendiri kalau Tuhan itu ada. Tuhan itu tahu. Amin. Amin. Nah, hari ini sama-sama kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang belakangan ini istilahnya apa ya? Belakangan ini memberkati saya secara pribadi teman-teman ya. Boleh sama-sama baca judulnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Anugerah dalam perjalanan gitu ya. Waktu saya ditanyai sama Kak Deborah, judulnya apa minggu ini ya? Saya sebenarnya nggak pinter cari judul gitu ya. Cuma 2 kata yang sangat oke menurut saya itu anugerah dan perjalanan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang anugerah, ya, sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Jumat Agung. Benar teman-teman? Tinggal berapa minggu lagi? 2 minggu lagi kita merayakan Jumat Agung. Hari kematian Tuhan dan Paskah hari kebangkitan Tuhan. Gitu ya. Itu berbicara tentang anugerah Tuhan yang besar. Oke, dalam hidup kita. Yuk saya ajak kita semuanya, setiap kita di waktu yang gak lama ini 40 sampai 45 menit kita fokus sama-sama terhadap kebenaran firman Tuhan supaya saat kita pulang gitu kita bisa bawa sesuatu yang baru. Percuma teman-teman kita datang dari rumah panas-panas ya teman-teman ya, terus di sini cuma melihat show dari tim musik atau melihat mendengar indahnya suara. Bukan itu tujuan kita di sini. Tujuan kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Yang di depan ini cuma sarana teman-teman ya. Jadi itu tanggung jawab kita secara pribadi. Nah kita belajar tentang anugerah teman-teman. Anugerah sama seperti tema retreat. Grace to Grace bicara tentang anugerah. Nah anugerah dalam bahasa asli itu pakai kata karis. Sama-sama katakan karis. 1, 2, 3. Haris gitu ya. Dalam perjanjian baru artinya kasih karunia. Seringkali kita dengar ya, Yesus itu anugerah terbesar dalam hidup kita. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia yang besar dari Tuhan. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah hari-hari ini kita benar-benar memahami dan mengerti bahwa hidup kita itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita termasuk bilangan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk boleh percaya, itu anugerah Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan pilih Deka, Tuhan pilih Theo, Tuhan pilih Rachel, Tuhan pilih Henry. Bukan suatu kebetulan teman-teman. Gitu ya. Nah anugerah artinya itu kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang sebenarnya itu layak dihukum. Aku ulang lagi ya. Kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layaknya dihukum. Kita semua ini layak dihukum teman-teman, benar? Kita semua layak menerima hukuman. Dari zaman kita kecil sampai sekarang, kita bisa hitung berapa kejahatan yang kita lakukan, berapa kebohongan yang kita koar-koarkan, berapa kemunafikan yang kita sering lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pertanyaannya hari ini teman-teman, saya mau ajak kita merenungkan gitu ya. Apakah kita ini benar-benar memahami bahwa hidup kita ini anugerah Tuhan? Banyak dari kita yang gampang ya nyanyi,
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Tapi gak banyak dari kita yang paham dan meresponi bagaimana anugerah Tuhan itu dengan benar. Bahkan banyak dari kita yang melupakan, sengaja melupakan bahwa hidup kita ini anugerah. Aku hidup ya karena aku kuat, aku hidup ya karena ada orang-orang yang topang aku, ada orang tuaku, ada kakak rohaniku mungkin, atau pekerjaanku, aku ini pinter kok. Bukan. Yang perlu dicatat ya, ini seringkali menggelitik ya teman-teman buat saya. Jadi seringkali banyak orang yang beralasan tidak ke gereja, tidak ibadah, tidak persekutuan karena kak sibuk pekerjaan, kak sibuk sekolah, kak sibuk tugas kuliah. Pertanyaannya, sekolah, berkat, pekerjaan yang kamu punya itu dari siapa? Dari siapa teman-teman? Lucu ya? Kadang kita kayak gitu, aku sibuk kak, aku sibuk harus kerja siang malam, pagi sore gitu ya. Aku sibuk harus sekolah, kerjain tugas kuliah, kerjain tugas dari guruku kak, Pertanyaannya adalah, siapa yang kasih berkat buat orang tua kita untuk menyekolahkan kita? Siapa yang kasih kita kepercayaan, hikmat untuk kita boleh lolos tahap interview, tahap lain sebagainya? Siapa teman-teman kalau bukan Tuhan? Anugerah besar dari Tuhan memang pengorbanan Yesus ya. Pengorbanan Yesus Kristus buat siap kita itu anugerah yang mutlak yang kita miliki. Dan kita harus syukuri itu teman-teman. Sebenarnya banyak sih kisah Alkitab yang mengajarkan tentang anugerah Allah terhadap umatnya gitu ya. Tapi hari ini kita belajar dari satu bangsa yang seringkali kita dengar. Bangsa umat pilihan Allah itu bangsa apa teman-teman namanya? Apa? Bangsa apa? Israel. Sekali lagi, bangsa apa namanya? Israel. Iya, bangsa Israel teman-teman. Nah kita hari ini belajar dari satu kisah yang mungkin cukup panjang, tapi saya cuma ambil beberapa part diantaranya dan kita bisa belajar apa dari situ ya. Saya mau ceritakan dulu sejarah singkat kenapa bangsa Israel saat itu bisa ada di tanah Mesir. Nah kita belajar tentang bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan lewat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah awalnya itu bangsa Israel memang tinggalnya di tanah Kanaan teman-teman ya, di situ. Terus kemudian ketika kalau teman-teman baca di Keluaran dan Kejadian akhir itu dikatakan bahwa di bangsa mereka terjadi kelaparan selama 7 tahun. Nah waktu itu Yusuf di bangsa Mesir dia bertugas sebagai Perdana Menteri, benar ya. Nah akhirnya bangsa Israel ini sekitar 66 orang sampai 75 orang dia pindahlah ke tanah Mesir. Oke, itu kejadiannya sekitar 1313 sebelum Masehi. Ya, tahun Masehi itu tahun 0 ya. Tahun 0 Masehi itu tahun di mana Tuhan Yesus lahir itu tahun 0 Masehi. Nah, kita mundur 1300 tahun sebelumnya. Nah, kejadian itu terjadi. Nah, singkat cerita, Yusufnya meninggal, ya kan? Yusuf meninggal, akhirnya lahirlah raja-raja baru yang disebut Firaun. Oke, siap. Nah, sampai di tahap di mana orang-orang Israel yang awalnya cuma 66 dan 75 orang ini berkembang. Betul, berkembang. Dan akhirnya jumlah mereka sangat banyak teman-teman. Nanti saya spill jumlahnya berapa ya. Itu terjadi selama 430 tahun. Jadi bangsa Israel itu diperbudak di Mesir selama 430 tahun. 430 tahun itu berapa abad teman-teman? Berapa abad? 4, 1 abad 100 tahun ya. Jadi udah ada 4 generasi ya. Tahun di masa itu orang umurnya bisa sampai 100, 110 ya. Kita baca firman Tuhan. Kayak gitu. Nah akhirnya bangsa Mesir ini karena orang Israel sudah banyak ya. Mereka ketakutan ya. Mereka ketakutan akhirnya mereka menjadikan bangsa Israel ini sebagai budak di situ. Nah budak di zaman itu teman-teman itu tidak ada hak sama sekali dengan hidupnya sendiri. Itu ya. Nah terus habis itu diutuslah Musa teman-teman ya. Diutuslah Musa. Nah backgroundnya Musa ini cukup unik ya teman-teman ya. Jadi Musa ini istilahnya dibuang. Bukan dibuang karena orang tuanya tidak mengasihi, bukan ya. Tapi karena saat itu anak laki-laki sulung Israel harus dibunuh. Nah Musa lahir
Akhirnya karena ibunya nggak mau Musa ini mati, dia dihanyutkan di sungai. Sungai apa? Ada yang tahu? Sungai apa? Ya di sungai teman-teman ya, di sungai. Sungai apa? Yo, ada yang tahu nggak? Lupa ya sekolah minggunya. Oke, jadi yuk kita baca di Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Kita baca di Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Yang cewek baca ayat ganjil, yang cowok baca ayat genap. Cewek ganjil, cowok genap. Oke, yang cowok dulu ya. 1, 2, 3. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. 9 pria. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Oke. Ya, jadi hadirlah Musa, teman-teman ya. Musa hadir, Musa disuruh Tuhan untuk mengeluarkan dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar banyak hal sebenarnya, teman-teman ya. Yang pertama, Allah itu peduli. Sama-sama katakan Allah peduli. Allah peduli, teman-teman ya. Dikatakan ayat 7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Tuhan mendengar seruan orang Israel saat itu. Sama halnya dengan sekarang, Tuhan juga mendengar setiap doa kita. Tuhan mendengar kita kalau lagi di motor gitu ya, terus kayak Tuhan ya apa ini, ya nangis di motor atau mungkin di kamar sendiri nggak ada yang tahu, bahkan even orang tua kita aja nggak tahu mungkin ya. Hal yang kita pendem sendiri itu Tuhan tahu, teman-teman. Dan yang kedua, Allah itu berinisiatif. Allah sendiri yang punya inisiatif untuk menolong bangsa Israel. Ya. Terus yang ketiga juga ayat ini bilang bahwa Musa ini yang punya background yang lain daripada yang lain, dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Menunjukkan bahwa siapapun kita, apapun background kita, siapapun orang tua kita, siapapun keluarga kita, kalau kita mau, Tuhan bisa pakai kita, teman-teman. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana perjalanan menuju tanah perjanjian ya. Nah, di saat itu banyak hal yang terjadi, teman-teman. Kesusahan, kesenangan, mujizat, bahkan mereka sempat buat berhala juga. Oh, bayangin ya. Itu Tuhan keluarin mereka dari bangsa Mesir, dalam perjalanan itu banyak hal yang terjadi. Ya tadi judulnya anugerah dalam perjalanan. Kita juga mengalami banyak hal hari-hari ini. Ya, dari kita mungkin dari kita masih SMP, SMA kita mengalami banyak luka-luka gitu ya. Banyak orang-orang yang meninggalkan kita, orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Dipanggil Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Banyak hal yang kita alami. Senang, susah, dan lain sebagainya. Nah, ini juga dialami sama bangsa Israel, teman-teman ya. Saya akan share dulu fakta menariknya ya. Nah, fakta menariknya bangsa Israel keluar dari Mesir itu, kita buka deh di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13
ayat 17 sampai 18. Dika boleh disiapin maps-nya, petanya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Saya minta tolong Matthew boleh bacakan. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Oke. Oke. 18. Oke, thank you Matt. Nah, boleh tampilin petanya. Ini agak kurang jelas teman-teman ya. Jadi bangsa Israel itu dulu dia berangkat dari yang nomor 1. Ramses ya. Saya nggak tahu cara bacanya. Nah harusnya mereka itu bisa lewat Filistin. Ya, mereka bisa lewat atas. Ya, nah Yerusalem di nomor 18. Saya nggak bawa pointer ya. Di situ. Nah harusnya mereka bisa lewat situ teman-teman. Yang jelas itu lebih dekat. Bener ya. Tapi mereka muter ke bawah ke atas. Harusnya mereka bisa langsung motong jalan. Harusnya bisa. Tapi dikatakan ini luar biasanya ya. Tuhan sengaja membuat bangsa Israel berputar. Nah, saya cari literatur ya. Intinya jaraknya itu 800 km. 800 km itu kayak dari sini Jakarta. Jakarta itu 700 something lah sekian. Kalau jalan kaki dengan keadaan saat itu dengan ahli geografi waktu itu ngomong dengan topografi, tahu topografi ya, dengan kenampakan alam saat itu harusnya bangsa Israel bisa sampai di tanah perjanjian itu bahkan kurang dari 40 hari. Tapi kenyataannya teman-teman mereka berputar-putar selama berapa tahun? 40 tahun. Luar biasa ya, kadang-kadang kok bisa ya? Nah, Tuhan sengaja membuat mereka berputar dengan alasan apa? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan di ayat 17 ya. Nah, seringkali gini, Tuhan itu seringkali mengizinkan kita melalui jalan yang nampaknya itu gak ada ujungnya. Finishnya gak ketok. Jauh dari finish, jauh dari harapanku Tuhan harusnya aku bisa motong jalan gini loh. Tapi Tuhan tuh nyuruh muter jauh loh teman-teman muter. Karena apa? Karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari kekecewaan sama Tuhan tadi dikatakannya. Balik lagi Tuhan tahu yang terbaik. Seringkali kita anggap kita ini paling tahu teman-teman ya. Seringkali. Nah terus habis itu dikatakan juga yang masuk tanah perjanjian itu teman-teman. Jadi saat itu yang berangkat itu ada 603.550 orang. Itu hanya laki-laki yang di atas 20 tahun. Jadi kalau perempuan, anak-anak, laki-laki yang di bawah 20 tahun itu belum masuk hitungan. Jadi diperkirakan, saya baca literatur, diperkirakan ada sekitar 1 juta sampai 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir saat itu. Kamu bisa bayangin dia Musa yang bukan siapa-siapa, dia disuruh mimpin begitu banyak orang. Ya, kadang-kadang Tuhan tuh gak make sense, gak masuk akal. Nonton banyak orang, misalnya saya disuruh nonton ya saya pastinya cari jalan yang cepat dong, ya kan? Supaya orang nonton ini gak ngomel, gitu. Gak loh, Tuhan suruh lewat situ. Nah, yang menarik lagi teman-teman, yang masuk dari 606.000 laki-laki itu dan plus-plusnya mungkin 1 juta sekian gitu ya. Itu yang masuk dalam tanah perjanjian cuma 2 orang. 2 orang dari generasi pertama. Jadi kan mereka kan 40 tahun ya. Jadi udah banyak yang dapat ganjaran dari Tuhan di padang gurun. Dan akhirnya yang masuk cuma 2, Kaleb sama Yosua. Padahal mereka mendapat janji yang sama. Mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian.
Semuanya kan dapat janji itu, bangsa Israel dapat janji itu. Tapi yang bisa melalui proses, melalui ujian cuma 2 orang. 2 orang. Kita semua dengar firman yang sama hari ini. Tapi mungkin saat nanti kita diuji yang berhubungan dengan firman ini mungkin atau firman-firman yang lain, mungkin yang lolos gak semuanya. Gitu ya. Nah, kita sekarang belajar ya, cepat aja ya. Hal-hal yang terjadi dalam perjalanan mereka. Wiki banyak aslinya, saya cuma rangkum beberapa di antaranya ya. Oke. Jadi Tuhan berinisiatif mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Nah teman-teman, sebelum mereka keluar pun sudah ada mujizat yang terjadi. Apa? Tulah. Ada berapa tulah teman-teman saat itu? Berapa? 10. Ada 10 tulah. Tapi kalau teman-teman baca di pasal-pasal itu ya, ada air menjadi darah, belalang, alat pikat, dan lain sebagainya. Di situ dikatakan, mesti di akhir pasalnya dikatakan gini, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lucu ya kadang-kadang. Tuhan nyuruh Musa memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, tapi dikatakan di setiap akhir tulah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan sengaja nahan dulu, tunggu dulu. Biar orang-orang Mesir, orang-orang Israel tahu siapa Tuhan. Ya kan? Dengan semakin banyak mujizat yang terjadi, harusnya orang Israel paham, oh ini loh, Tuhan yang keluarkan aku dari bangsa Mesir itu Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang berkuasa ini. Nah pertanyaannya kita juga pasti melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang banyak. Semakin banyak pengalaman kita dengan Tuhan, itu membuat kita semakin kuat. Gandol sama Tuhan. Semakin banyak mujizat yang jadi dalam kehidupan kita, itu pasti membuat kita semakin sadar. Ya dia Tuhan yang benar. Itu ya, Tuhan sengaja nahan dulu. Tuhan sengaja buat kita tercengang dulu. Ini loh pertolongan ini. Itu ya. Terus yang kedua teman-teman ya. Tiang awan dan tiang api. Kita baca di Keluaran 13 ayat 11 sampai 12. Salah. Bentar ya. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Maaf teman. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Saya minta tolong Kak Yoni boleh bacakan buat kita semua. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Dua. Thank you Kak Yoni. Nah, ini salah satu mujizat juga yang terjadi teman-teman. Jadi, kalau di padang gurun, kalau kita belajar tentang geografi, kita pasti ngerti. Di padang gurun itu suhunya ekstrim. Ya, kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Nah, saya catat suhunya itu panasnya sampai 40 sampai 45 derajat Celcius. Ya, Surabaya sing panas gini sing 39 nek dhewe kayak terbakar gitu ya. Nah, di situ 40 sampai 45 derajat Celcius. Kalau malam di sini paling kalau hujan ya 23, 24 gitu ya. 22 ya. Di situ negatif. kayak lagi les matematika ya. Minus 4 sampai minus 6 derajat Celcius. Ya, dingin. Dan zaman itu enggak ono teman-teman coat kayak orang mau ke Korea ngono enggak ikut ya. Tahu ya, bukan jas hujan ya, bukan raincoat bukan ya. Sing kayak gelembung-gelembung gitu. Saya juga enggak punya sih ya. Kalau mau beliin boleh kalau saya mau ke Korea saya ngomong ya. Nah, jadi pakai gitu. Nah, zaman dulu enggak ada teman-teman ya. Ya wes itu baju sing kalau teman-teman lihat film-film zaman dulu kayak The Passion of the Christ dan lain itu ya gambarannya baju bangsa Israel saat itu seperti itu. Gak ada yang melindungi mereka gitu. Nah, Tuhan kirimkan tiang awan dan tiang api. Bukti penyertaan Tuhan, teman-teman. Seringkali kita gak sadar penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu lewat hal-hal yang mungkin
kita nggak pernah notice gitu ya. Atau mungkin kita sengaja nggak notice, biasa lah. Yang ngono ya aku, yang ngono iku. Enggak, teman-teman. Terus yang ketiga, peristiwa laut terbelah ya. Itu berbicara tentang Tuhan itu ahlinya hal-hal yang mustahil. Ya. Kita baca Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kita baca bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga. Oke, Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Oke. Ya. Jadi Laut Teberau teman-teman ya. Dalamnya itu Laut Teberau itu sekarang disebut Laut Merah, Laut Mati ya. Zaman ini sekarang. Itu dalamnya 490 meter. Ini tingginya gedung ini berapa kok kira-kira? 7 meter. Nah berarti 70 kali tingginya gedung ini. Gedung ini ditumpuk sampai 70 kali, itu dalamnya Laut Teberau. Nah kita bisa bayangin gak teman-teman ya? Bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah Laut Teberau dan airnya itu jadi tembok. Tembok. Kalau bukan Tuhan gak bisa. Ya. Nah yang ajaib lagi kita baca di atasnya ya 19 sampai 20. Dikatakan tiang awan, bentar ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Jadi kejadiannya kan mereka lagi dikejar nih sama tentara Mesir. Nah awalnya malaikat sama yang ada di depan itu malaikatnya pindah di belakang mereka. Dan juga tiang awannya yang awalnya di depan itu berdiri di belakang mereka. Jadi yang terang itu cuma depannya bangsa Israel tok. Belakang yang ada bangsa Mesir ini itu dia gelap. Nah that's why bangsa Mesir tidak bisa menyentuh bangsa Israel sama sekali. Karena gak ketok. Ya, kayak kita jalan di antara tembok 490 meter itu gak ketok loh memang, diapit gini. Gak kelihatan apa-apa. Makanya tiang awannya yang tadi di depan dipindah Tuhan ke belakangnya bangsa Israel. Kayak gitu. Seringkali kita baca kisah ini sekedar lalu ya. Oh iya, tiang awan, tiang api, gitu. Tapi semenakjubkan itu kejadiannya saat itu teman-teman. Itu lambangnya juga perlindungan Tuhan itu sempurna. Hal-hal detail. Bisa aja sih Tuhan cuma bangun tembok terus tiang awannya tetap di depan. Ya berarti kan orang Mesirnya masih kelihatan sama orang Israel. Enggak. Tapi Tuhan tuh dikasih tembok terus tiang awannya pindah ke belakang, malaikatnya pindah ke belakang. Supaya gak ada satupun yang berhasil menyentuh bangsa Israel. Tuhan tuh lindungi kita dengan cara-cara yang kita gak pernah pikir. Gitu ya. Terus selanjutnya juga next ya, cepet. Terus air yang keluar dari gunung batu. Saat itu bangsa Israel kehausan. Terus dia bilang, Musa mana ini airnya? Aku diajak keluar dari bangsa Mesir tapi gak ada persediaan air. Nah ajaib ya di Masa dan Meribah, waktu Musa pukul tongkat gitu ya, airnya keluar dari gunung batu. Terus yang ketiga, hujan roti mana. Ya, mereka kelaparan. Terus akhirnya Tuhan istilahnya kasih mujizat dengan roti dari surga. Ya. Kita selama ini cuma ya nggak pernah ya makan roti dari surga ya. Nanti ada yang mau bikin bakery ya roti dari surga ya, itu bisa juga. Jadi itu juga hal-hal yang terjadi. Terus, nah ini juga kalau kita mau belajar tentang kejadian roti mana ini banyak yang bisa kita pelajari sebenarnya. Jadi waktu itu Tuhan bilang 1 hari cuma boleh ngumpulin 1 gomer. 1 gomer itu sekitar 32 liter ya. 1 hari cuma boleh ngumpulin 1 gomer per orang. Tapi bangsa Israel gak nurut teman-teman. Bangsa Israel ambil lebih banyak. Nah
Sebenarnya Tuhan itu ajarin kita itu hidup berkecukupan. Ambilo sing ada, ambilo sing cukup buat kamu, wis ojo nyimpen-nyimpen gimana-gimana gitu. Nah sebenarnya Alkitab itu bisa ajarkan banyak hal lewat cerita-cerita itu ya. Terus burung puyuh, mereka bosen makan roti terus bosen. Mereka minta daging, dikasih Tuhan burung puyuh. Terus yang ketujuh, ya tadi kan hal-hal tentang mujizat Tuhan yang terjadi ya. Ini kita belajar tentang saat itu ada orang Amalek yang menyerang bangsa itu. Jadi orang Amalek datang pengen perang sama bangsa Israel saat itu dan akhirnya menang. Nah caranya ini ya keren ya teman-teman ya. Jadi caranya itu gini. Bangsa Israel sama bangsa Amalek di bawah. Terus Musa itu di atas sebuah bukit gitu. Nah Musa itu cuma ngangkat tangan tok. Gini. Kalau Musa tangannya mulai turun. Itu kekuatan bangsa Israel itu menjadi kecil. Nah jadi waktu itu Musa dibantu sama Harun untuk mengangkat tangannya begini. Dan ajaibnya menang teman-teman ya. Kadang-kadang kayak, lah apa hubungannya ya perang ngambil angkat tangan. Kadang-kadang kayak gitu ya. Cara-cara Tuhan yang kita sebenarnya gak bisa paham, gak bisa ngerti gitu ya. Terus yang terakhir ya, ini yang saya ini terakhir kejadian saat itu juga mereka membuat berhala. Mereka membuat anak lembu emas. Saat Musa diutus Tuhan ke Gunung Horeb, Musa nggak turun-turun, mereka capek nunggu, mereka kecewa, mereka nganggap Musa ini apa sih? Nyuruh aku di sini ngenteni suwi, tapi nggak ada apa-apa yang terjadi. Akhirnya mereka kecewa. Mereka kecewa sama Tuhan. Mereka gak percaya lagi sama janji Tuhan. Mereka buat Allah yang lain. Luar biasa ya. Israel mengalami banyak sekali hal dalam perjalanan mereka. Nah dari beberapa kisah tadi, saya mengelompokkan ada 3 hal yang sebenarnya kita itu harus sama-sama belajar banyak dari hal ini. Maksudnya hal-hal yang sering kita alami sehari-hari yang dialami bangsa Israel saat itu. Yang pertama, mereka itu khawatir tentang kebutuhan hidup mereka. Benar ya, mereka tadi haus, mereka tadi lapar, mereka pengen roti mereka pengen makanan yang ini itu. Yuk kita buka dalam Keluaran 16 ayat 23. Cepat aja ya, Keluaran 16 ayat 23. Ayat 2 sampai 3, Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaahnya dengan kelaparan. Ada tadi yang mereka juga haus ya. Nah, kita juga seringkali gini ya, kita khawatir juga sama kebutuhan kita sehari-hari. Ya itu hal normal teman-teman ya. Sama seperti khotbahnya Kak Vera kapan hari. Boleh khawatir itu boleh normal. Tapi yang gak boleh ketika kita diselimuti kekhawatiran. Itu gak boleh gitu ya. Ya Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Dikatakan di Matius 6 ayat 31 sampai 33 intinya adalah apa yang kamu khawatirkan tentang hidupmu gitu. Tuhan itu tahu ya, bunga bakung di padang itu tidak memintal tapi Tuhan hiasi ya. Burung di udara dia enggak, tapi dia bisa makan gitu. Apalagi kita semua orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ya. Terus persoalan yang kedua adalah bangsa Israel ini meragukan bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Kita baca di Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ya, itu yang bangsa Israel katakan sama Musa gitu ya. Buat apa aku diajak ke sini? Akhirnya kayak gini. Buat apa Tuhan menyelamatkan kita dari Mesir kalau akhirnya aku cuma mati di sini? Terus di Keluaran 17 ayat 7 juga ada kata-kata gini ya. Mereka selalu bilang gini. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau enggak sih sebenarnya? Itu ya. Nah, meragukan rencana Tuhan yang terbaik. Hal yang seringkali mungkin kita tanpa sadar mungkin ya kita lakukan gitu ya. Kita meragukan bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan menuntun hidup kita gitu ya. Seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Hal yang terakhir, hal yang ketiga adalah kita meninggalkan Tuhan karena kecewa, karena tidak sabar menunggu. Sama halnya tadi waktu bangsa Israel membuat anak lembu emas, karena itu mereka kecewa sama Tuhan. Mereka gak percaya lagi janji Tuhan, mereka wes gak Tuhan-Tuhanan. Akhirnya mereka membangun Tuhannya sendiri. Nah, kita mungkin sekarang lagi gak bangun anak lembu emas, kita mungkin sekarang lagi gak menyembah patung. Nah, tapi saat dikatakan meninggalkan Tuhan itu bukan hanya literally kayak gitu ya, dengan dalam arti kayak gitu. Tapi saat kita mulai tidak mempercayai kuasa Tuhan, itu kita sebenarnya sudah berjalan meninggalkan Tuhan. Ataupun kita punya hal lain yang kita lebih agungkan, yang kita lebih pentingkan dari Tuhan. Even itu pekerjaan, sekolah, kuliah, keluarga. Lebih daripada kita percaya, berharap, bergantung sama Tuhan. Itu kita sudah meninggalkan Tuhan sebenarnya. Gitu ya. Nah, bangsa Israel teman-teman mengalami anugerah Tuhan yang besar. Mereka tidak pantas sebenarnya diselamatkan. Tapi Tuhan dikatakan di Keluaran awal-awal itu katakan gini, Tuhan mengingat janjinya. Tuhan ingat, Tuhan tuh janji apa sama bangsa Israel, Tuhan tuh ingat. Makanya Tuhan berinisiatif mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Meskipun banyak hal yang terjadi. Nah, kita juga mungkin sekarang lagi dalam perjalanan. Ya, sendiri-sendirilah. Jalanku yang aku sedang lewati mungkin sama jalannya Mauren beda ya. Halangannya beda, rintangannya beda. Enggok-enggokannya beda, kerikilnya beda, batunya beda. Dalam perjalanan itu kita mengalami banyak hal. Ya, kesedihan, senang, mujizat. Atau mungkin saat kita berkata Tuhan mana? Pernah mungkin mengalami itu. Tapi dikatakan bahwa akhirnya pun akan ada orang yang melihat tanah perjanjian. Meskipun tidak semuanya. Tapi Tuhan beranugerah buat siap kita hari ini teman-teman ya. Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini anugerah Tuhan. Hidup kita ini anugerah Tuhan. Kalau kita boleh melek, kita boleh berjalan, semua itu bukan karena kita kuat, kita mampu. Banyak orang di luar sana yang bangun tidur wis gak bisa bangun, wis berangkat. Ya, selagi kita masih ada nafas, selagi kita masih ada hal yang kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, yuk sama-sama kita lakukan teman-teman. Jangan berhenti, apapun keadaan kita. Gini, seringkali kita cuma mikir gini, saya seringkali omong ini di PD ya. Kak, Tuhan tuh bisa kasih semuanya buat kita. Tuhan bisa merubah keadaan dalam hitungan jari. Saya kok gak bunyi ya gini. Tapi jangan salah, Tuhan juga bisa ambil semuanya dari kita kalau kita nggak kerjakan segala sesuatu dengan baik. Ya. Seringkali kita cuma mikir tentang kasih. Boleh, tapi kita nggak boleh lupa bahwa Tuhan itu adil. Tuhan bisa kasih semuanya dalam hitungan detik, Tuhan juga bisa ambil semuanya dalam hitungan detik. Tuhan bisa angkat seorang gembala domba jadi raja, Daud, Tuhan juga bisa turunkan Nebukadnezar ya, sampai dia jadi seperti binatang. Kedaulatan di tangan Tuhan, teman-teman. Sama-sama kita hati-hati sama hidupan kita sendiri-sendiri. Saat kita menyadari bahwa hidup kita anugerah, kita gak akan sembarangan sama hidup kita. Benar gak? Saat kita sadari bahwa hidup kita ini pemberian Allah, kita gak akan sembarangan. Gitu. Amin firman Tuhan hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan belajar satu pujian lama teman-teman ya. Pujian ini berbicara tentang anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, anugerah Tuhan yang melindungi kita, menjagai kita. Gitu
Yuk sama-sama kita renungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap manusia pernah Hilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku di surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, yang ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku,
mengingatkan kami bahwa hidup kami ini hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya kami boleh terus menghidupi setiap pujian, nyanyian dan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan hari ini, ibadah kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya biarlah hidup kami Tuhan yang pegang, Tuhan yang pegang masa depan kami ke depan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tapi yang kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan juga berkati siap kami yang hadir Tuhan pada siang hari ini. Tuhan mengurapi siap kami yang sekolah, yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang mencari pekerjaan, siap kami yang wirausaha, Tuhan juga berkati kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kemegahan diri kami Tuhan, tapi semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus kuatkan kami dalam Engkau Tuhan. Kami terus berharap sama Tuhan seumur hidup kami sampai Tuhan panggil kami, biar kami jadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya kami akan pulang dengan kekuatan yang baru, dengan hikmat yang baru, dengan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang dari Tuhan. Kami percaya kami gak pernah berjalan sendiri, kami percaya karena kami punya Tuhan yang terus menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, pengumuman. Oh ya, pengumuman teman-teman ya buat